Gambar ini menunjukkan istri Dr. R.A.M. Bergman, seorang dokter yang tinggal di Hindia Belanda, kini Indonesia, pada tahun 1929. Foto ini diambil di rumah mereka di Jawa pada momen perayaan Pesta Sinterklaas. Dalam latar belakangnya terdapat kain tenun ikat tradisional yang berasal dari Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan kerajinan tenun khasnya. Pada era kolonial Hindia Belanda, kain tenun dari Sumba sering dikoleksi oleh orang Eropa sebagai simbol seni dan budaya Nusantara. Tenun ini dikenal karena motifnya yang rumit dan penuh makna, seringkali mencerminkan kepercayaan adat, hubungan spiritual, dan status sosial. Momen seperti pesta Sinterklaas mencerminkan perpaduan tradisi Eropa dan lokal yang sering terjadi di kalangan masyarakat Belanda di Hindia Belanda. Dalam gambar ini, tampak bahwa tradisi Natal Eropa berbaur dengan elemen budaya Indonesia, seperti kain tenun yang dipajang sebagai dekorasi rumah. Gambar ini juga menjadi saksi sejarah hubungan budaya antara masyarakat Eropa dan Nusantara, di mana seni dan budaya lokal seringkali mendapatkan tempat istimewa dalam kehidupan sehari-hari kaum kolonial. Ini menjadi simbol dari penghargaan estetika terhadap warisan budaya Indonesia, meskipun seringkali terjadi dalam konteks dominasi kolonial. Gambar ini menunjukkan kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution di Jalan Teuku Umar No. 40, Jakarta, sekitar tahun 1961. Rumah ini memiliki sejarah penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, terutama terkait dengan peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965, J30S PKI. Sejarah singkat kediaman Jenderal A.H. Nasution. Jenderal A.H. Nasution adalah seorang tokoh militer Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada era 1950-an hingga awal 1960-an. Rumah di Teuku Umar ini menjadi kediamannya bersama keluarganya. Rumah ini berperan penting dalam mencerminkan kehidupan pribadinya serta perannya sebagai salah satu pemimpin militer utama di masa itu. Peristiwa penting di rumah ini. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, rumah ini menjadi lokasi serangan kelompok militer yang tergabung dalam J30S. Kelompok ini mencoba menculik Jenderal Nasution sebagai bagian dari rencana mereka untuk menyingkirkan para pemimpin militer tertentu. Dalam insiden tersebut, terjadi tragedi besar. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan melompati tembok belakang rumahnya. Anak perempuannya, Ade Irma Suryani Nasution, terkena tembakan dan akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian. Ajudannya, Letnan Pierre Tendean, ditangkap dan kemudian dibunuh oleh pasukan penculik. Kondisi rumah bangunan ini merupakan rumah bergaya kolonial yang khas dengan arsitektur sederhana namun kokoh, mencerminkan gaya rumah pejabat tinggi pada masa itu. Kini rumah ini telah dijadikan museum yang dikenal sebagai Museum Sasmitaloka Jenderal Nasution. Museum ini memamerkan koleksi barang-barang pribadi Jenderal Nasution, dokumentasi sejarah, serta artefak terkait peristiwa G30S PKI. Gambar ini memberikan gambaran tentang suasana dan pengamanan rumah Jenderal Nasution yang menunjukkan pentingnya posisi beliau sebagai tokoh nasional pada masa itu. Gambar ini menggambarkan Raden Suyadi, putra mahkota Kesultanan Yogyakarta, yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono IT. Foto ini diambil sekitar tahun 1913 ketika Raden Suyadi masih menjadi putra mahkota sebelum naik takhta sebagai Sultan. Konteks sejarah. Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang tetap bertahan hingga kini sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Yogyakarta berada di bawah pengaruh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tetapi tetap mempertahankan otonomi dalam banyak aspek, terutama dalam tradisi dan kebudayaannya. Raden Suyadi lahir pada 3 Maret 1290 sebagai putra Sultan Hamengkubuwono IX. Ia mendapatkan pendidikan yang mengombinasikan nilai-nilai tradisional Jawa dengan pengaruh modern dari Belanda, sesuai dengan upaya pembaruan yang dilakukan oleh para bangsawan pada masa itu.
Setelah menjabat sebagai putra mahkota, ia banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan istana yang terkait dengan pemerintahan dan budaya. Hamengkubuwono. Setelah naik takhta pada tahun 1921 sebagai Sultan Hamengkubuwono III, ia memimpin Kesultanan Yogyakarta hingga tahun 1939. Masa pemerintahannya dikenal dengan berbagai modernisasi di bidang administrasi kerajaan, pendidikan, dan infrastruktur. Sultan Hamengkubuwono IV juga mempererat hubungan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama melalui pengaruh politik pada masa itu. Ciri dalam gambar. Dalam gambar Suyadi mengenakan busana tradisional Jawa yang mencerminkan statusnya sebagai putra mahkota. Pakaian ini terdiri dari kain batik dengan motif khas keraton, baju beskap berhias bordir, serta blangkon yang dihias dengan ornamen khusus untuk kalangan bangsawan. Pose dalam foto ini juga menunjukkan keanggunan serta martabat sebagai pewaris takhta Kesultanan Yogyakarta. Makna foto. Foto ini tidak hanya merekam sosok Raden Suyadi, tetapi juga mencerminkan tradisi dan estetika budaya Jawa pada masa itu. Gaya busana dan properti yang digunakan seperti meja kecil dengan ukiran serta kursi menunjukkan perpaduan antara nilai tradisional dan modernisasi yang sedang berkembang di awal abad ke-20. Foto ini menjadi salah satu dokumen sejarah penting yang menggambarkan kehidupan bangsawan di Kesultanan Yogyakarta pada masa Hindia Belanda.